Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Gudang Guru. Di sini kita akan belajar berbagai materi untuk persiapan nanti kita menghadapi tes P3K. Di sini kita akan belajar materi tentang manajerial. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, biar kita lebih semangat untuk berbagi materi-materi tentang P3K. Langsung saja, nomor 1. Anda ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dan yang kurang dikuasai. Yang saya lakukan adalah, kata kuncinya adalah menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. A. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman untuk menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Ini bisa jadi ya teman-teman, menjadi opsi pilihan, tapi meminta bantuan pegawai lain itu kalau teman kita sedang tidak sibuk. Kalau teman kita sedang sibuk semua, ini bisa jadi ya. B. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Ini sama halnya dengan yang option yang A ya, kurang tepat. Kemudian yang C. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Ini bisa jadi menjadi opsinya. Kemudian yang D. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun perlu latihan lebih lama dan bantuan orang lain. Nah, di sini yang kurang tepat adalah waktu yang lebih lama, padahal dalam menyelesaikan tugas itu harus sesegera mungkin kita menyelesaikannya, kalau paling tidak sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Yang E. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, ini yang C dan E ini bisa menjadi option pilihan ya. Tapi akan lebih tepatnya itu yang C. Karena apa? Di sini ada merancang strategi. Jadi kita harus merancang strategi. Walaupun kita belum bisa mengerjakan itu dengan baik, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin, kemudian kita merancang strategi bagaimana caranya kita menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, dengan tepat, dengan benar, dan dalam waktu yang telah ditentukan. Berarti jawabannya yang C. Lanjut nomor 2. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal tersebut diperbolehkan. Maka, maksudnya ini hal tersebut tidak diperbolehkan ya. Berarti jawabannya yang mana? A. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Ini bisa jadi teman-teman, tapi coba kita lihat opsi yang lainnya dulu. B. Melakukan karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor melakukannya. C. Terkadang saya melakukan hal tersebut. Jadi masih bimbang berarti ya. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. C. Melakukan jika terpaksa membutuhkan uang dan keperluan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor sangat kecil. Berarti Anda memberikan nafkah ke keluarga Anda ini dengan cara yang tidak halal. Karena kuncinya di atas adalah tidak diperbolehkan tadi. Berarti jawabannya yang apa? A. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Karena dalam bekerja itu kita tidak hanya menggunakan akal pikiran saja, tapi kita juga menggunakan hati nurani, menggunakan agama kita juga untuk bekerja. Apakah uang yang kita hasilkan itu haram atau halal? Karena nantinya akan berdampak juga pada keluarga kita. Lanjut ya, nomor 3. Anda secara sukarela memberi informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang yang Anda kenal dengan baik. Berarti bagaimana? Ya, karena orang dekat dengan saya dan saya percaya. B. Melihat kondisi terlebih dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Atau E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Ini kurang tepat ya. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan individu. Ini juga kurang tepat. E. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melihat kondisi dulu, seberapa dekat dan seberapa penting. Kuncinya itu seberapa penting informasi itu kita berikan. Walaupun dengan teman dekat kita, kalau informasi itu sangat penting bagi perusahaan itu jangan kita berikan, ya. Berarti jawabannya yang apa? B. Nomor 4, dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B.
B. Saya mampu beradaptasi dengan ramah. C. Orang yang selalu berinisiatif. D. Saya orang yang tidak pantang menyerah. E. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi, dan mandiri. Yang E, dalam suatu kelompok itu sudah pasti salah karena ada kata mandirinya, karena dalam kelompok itu bukan kemandirian kita, tapi bagaimana kita bekerja sama. B, E yang D, saya tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah itu bisa jadi selalu berinisiatif, bisa jadi orang yang mampu beradaptasi dengan ramah, beradaptasi dengan teman-temannya, bisa jadi. Tetapi yang lebih tepat dalam suatu kelompok itu yang dibutuhkan adalah kekreatifan dan inovatif kita. Jadi kita bekerja sama semuanya, bagaimana kita kreatif, inovatif, bekerja sama untuk menghasilkan produk-produk yang baru. Lanjut, nomor 5. Sifat utama yang saya miliki adalah, nah ini yang paling sering muncul dan mungkin kebanyakan keliru ya. Jawabannya adalah A. Jujur, B. Ulet, C. Rajin, D. Berani, E. Disiplin. Jawabannya apa coba? Ya, jawabannya adalah jujur, karena jujur itu kunci dari segalanya. Kalau ulet tapi tidak jujur sama saja, rajin tapi tidak jujur, disiplin tetapi tidak jujur, itu juga sama saja, karena sifat jujur itu adalah sifat pertama yang dicari. Lanjut, nomor 6. Manakah yang akan Anda selesaikan? Menyelesaikan tugas hari ini terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? Nah, jawabannya yang mana? Kalau di sini kata kuncinya adalah menyelesaikan tugas terlebih dahulu atau mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas. A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dahulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. Yang C ini sudah pasti salah ya, karena sebisa mungkin kita itu harus balance. Jadi jangan sampai terlambat karena itu mewakili atasan kita. Kemudian yang D, saya tidak akan menuruti atasan karena sedang menjalankan tugas penting. Di atas dipertanyakan tidak ada tugas penting ataupun yang lainnya, hanya menyelesaikan tugas hari ini. Berarti salah ya yang D. E. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik untuk saya. Ini sudah pasti kurang tepat ya teman-teman. Nah, ketika kita diberikan amanah oleh atasan, diberi mandat untuk mewakili, dan kita mengerjakan tugas yang sekiranya itu bisa dikerjakan nanti, itu akan lebih baiknya adalah melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Nomor 7. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Kata kuncinya adalah laporan yang tidak terlalu mendesak dan diminta untuk menghadiri seminar. Berarti, bagaimana teman-teman? Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab jika diminta saya sudah siap sewaktu-waktu. Ini sudah pasti salah ya teman-teman, karena menyelesaikan laporan dulu padahal laporannya tidak mendesak ya. B. Laporan tersebut akan merepotkan jika tertunda. Ini salah juga. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan pada atasan. Ini bisa jadi, tapi kita lihat opsi yang lainnya. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporan saya nanti. Bisa jadi juga. Yang E, saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari tugas laporan. Ini sudah pasti salah ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Menghadiri seminar karena laporannya belum segera diberikan kepada atasannya. Lanjut, nomor 8. Pada saat melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Merasa malu pada diri sendiri. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa takut dipersalahkan orang. Atau E. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan.
Jawabannya adalah ya, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Nomor 9, rekan saya meminta saya untuk memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya adalah, nah ini sering terjadi ya teman-teman. Harusnya bagaimana kita? A. Menuruti rekan karena dia sahabat baik saya. Ini salah ya. B. Mengingatkan teman dan berterus terang jika tidak mau melakukan kecurangan. Ini bisa jadi, tapi ini bukan sebuah solusi ya. C. Melaporkan pada atasan agar menegurnya, atau D. Meminta rekan lain untuk memasukkan tanda tangannya, atau D. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. Jawabannya yang paling tepat adalah melaporkan pada atasan. Jadi biarkan atasan yang menegurnya agar dia tidak mengulanginya lagi, karena kita tidak memiliki hak untuk menegur teman kita. Kita lanjut ya. Nomor 10, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum pernah mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini buat teman-teman yang nantinya ditugaskan di daerah terluar ataupun tempat yang lainnya. Bagaimana sikap teman-teman? A. Menolak dengan tegas karena kurang yakin dapat bertahan di daerah tersebut. Ini kurang tepat ya, karena sebuah amanah itu tidak diberikan secara berulang-ulang. Jadi itu adalah sebuah kesempatan buat kita ya. B. Menolak tegas tersebut karena merasa takut. Itu juga salah. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka tantangan. Ini bisa jadi, tapi coba kita lihat opsi yang lainnya. D. Menerima tugas tersebut dan mengajukan beberapa syarat tertentu. Ini kurang tepat ya. Kemudian E. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Demikian ya teman-teman belajar kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gudang Guru agar kita bisa terus belajar bersama. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk belajar. Terima kasih.